1.1 Irrigation Definition 1.1 Definisi irigasi. Number 1 Definition of irrigation. The definition of irrigasi comes from the term irrigate in Dutch or irrigation in English. Yang pertama, definisi irigasi itu berasal dari Belanda, namanya irigati, atau berasal dari bahasa Inggris, namanya irrigation. Number 2, irrigation is carried out to. Yang kedua, fungsi dari irigasi. A. Bringing water from the source for agricultural activities. A. Fungsi dari irigasi itu adalah membawa air dari sumbernya menuju kegiatan atau aktivitas pertanian. B. Distribute and regulate the distribution of water according to availability and need. Yang B, tujuan dari irigasi itu adalah membagi dan mengatur pembagian air sesuai dengan ketersediaan air irigasi dan sesuai dengan kebutuhan dari lahan pertanian. C. Dispose of water if it is no longer used. Yang C, tujuan dari irigasi itu adalah membuang air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tanaman. Providing irrigation water function 2. Number 1, with the ground. Pemberian air irigasi itu bertujuan yang pertama adalah untuk membasahi tanah. Number 2, fertilizing and regulating soil temperature. Yang kedua adalah untuk pemupukan dan mengatur temperatur atau suhu dari tanah. Number 3, preventing pest infestation. Yang ketiga adalah mencegah gangguan dari HAM. Plants that are given irrigation water are divided into 3 large groups. Tanaman yang diberikan air irigasi itu dibagi menjadi 3 kelompok. Number 1, rice. Yang pertama adalah padi. Number 2, sugarcane, yaitu tebu. Number 3, secondary crops atau palawija. Corn, beans, silks, and so on. Seperti jagung, kacang-kacangan, cabai, dan sebagainya. Number 1, the technique way of providing irrigation water is carried out at the surface of the soil or directly underground. Yang pertama, teknik pemberian air irigasi dapat dilakukan di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Number 2, on the ground surface by flooding method. Yang nomor 2 adalah jika dilakukan pemberian air itu lewat permukaan, maka bisa dilakukan dengan sistem penggenangan di atas tanah. Number 3, this method has the advantage that it does not require large cost and prevents pests in the soil and on plant roots. Yang ketiga adalah metode penggenangan itu memiliki keuntungan, yaitu tidak membutuhkan biaya terlalu banyak dan mencegah gangguan hama di atas tanah atau gangguan terhadap akar dari tanaman.
Number 4, however, if the soil is soaked for too long, it's not good and certain times it needs to be dried. Yang keempat, namun jika tanah itu cukup lama digenangi air, itu tidak bagus atau tidak baik. Maka dalam waktu tertentu, air yang sudah tergenang itu sebaiknya segera dibuang. Number 1, for horticultural crops, irrigation water can be applied directly to the surface of the soil, drip irrigation system. Yang pertama adalah untuk tanaman hortikultura, pemberian air dapat dilakukan secara langsung di bawah permukaan tanah yang dikenal dengan drip irrigation system atau sistem irigasi tetes. Number 2, advantage water use and application for fertilizer can be controlled when supply irrigation water. Yang kedua, keuntungan irigasi di bawah tanah atau drip irrigation itu adalah ketika memberikan air sekaligus dapat dilakukan pemberian pupuk. Jadi pemberian air dan pupuk itu bisa dikontrol secara bersama-sama. Number 3, however, the investment is large, so it is necessary to analyze the economic feasibility before implementing drip irrigation. Yang ketiga, namun drip irrigation atau irigasi tetes ini membutuhkan biaya yang besar. Maka jika ini mau diterapkan, harus dihitung dulu kelayaan secara ekonomi penggunaan drip irrigation atau irigasi permukaan. 1.2 Irrigation System 1.2 Sistem irigasi. Number 1, irrigation system depend on irrigation water collection technique, operation pattern, and irrigation system manager. Yang pertama adalah bahwa sistem irigasi itu tergantung dari teknik pengumpulan air, tergantung dari pola operasi, dan tergantung bagaimana sistem dalam pengaturan irigasi. Number 2, irrigation systems are divided into rural and government irrigation systems. Yang kedua, sistem irigasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah irigasi pedesaan dan irigasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Number 3, the rural irrigation system is communal and does not receive assistance from the central and regional government. Yang ketiga, sistem irigasi pedesaan itu adalah sistemnya komunal, dikelola oleh masyarakat dan tidak mendapatkan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Number 4, the government irrigation system depends on the central and regional governments, but in terms of funding, operation, and management. Yang keempat, sistem irigasi pemerintah itu dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Irigasi pusat dan irigasi daerah itu kedua-duanya dibiayai oleh pemerintah, termasuk
pengoperasiannya, dan manajemen pengelolaan airnya. Semuanya dikelola dan dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. A. Technical irrigation is A. Irigasi teknis. Number 1. The irrigation network and drain network are separate. Yang pertama adalah irigasi teknis itu jaringan irigasinya dan jaringan drainnya atau jaringan pembuangnya itu terpisah. Number 2, water supply can be measured, regulated, and controlled. Yang kedua adalah sistem pemberian air irigasinya itu bisa diukur, bisa diatur, dan bisa dikontrol. Number 3, all buildings are permanent. Yang ketiga adalah semua bangunannya itu baik bendungnya, saluran irigasi primer, sekunder, bangunan baginya, bangunan cadatnya, itu bangunannya adalah bangunan yang sudah permanen. Number 4, the irrigation area is over 500 hectares. Example, Pondokwalu, Karangtoro. Yang keempat, irigasi teknis itu cirinya adalah luas daerah irigasinya lebih dari 500 hektar. Sebagai contoh, misalnya irigasi Pondokwalu, irigasi Karangtoro, dan sebagainya. Ini adalah contoh irigasi teknis. Kita bisa melihat antara saluran irigasi dan saluran pembuangnya itu terpisah. Ada bendung yang permanen, ada saluran primer, ada saluran irigasi sekunder, ada saluran tersier. Dan masing-masing memiliki bangunan, ada bangunan bagi, bangunan sadap, dan semua air yang melalui bangunan-bangunan tersebut bisa diukur, bisa dikontrol, dan bisa diatur. B. Semi-technical irrigation is B. Irigasi semi teknis. Number 1, some water supply systems and water disposal system are made separately. Yang pertama adalah ciri irigasi semi teknis adalah sistem pembagian air dan sistem pembuangan air itu sebagian itu atau beberapa bagian itu terpisah. Ada juga yang menjadi satu. Number 2, water distribution cannot be done optimally and a flow measuring device that is usually placed in this wire building. Yang kedua adalah sistem pembagian airnya itu tidak optimal dan debitnya itu di beberapa tempat itu bisa diukur, termasuk di bagian bendung. Number 3, has few permanent buildings. Yang ketiga adalah ciri irigasi semi teknis adalah ada sedikit bangunan permanen, entah itu di bendungnya, saluran irigasinya, dan di bangunan-bangunan bagi.
bagi maupun bangunan bagi sadap. Ini bisa kita lihat jaringan irigasi semi teknis. Jadi di sini bangunannya ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Ini bendungnya tidak permanen. Bangunan bagi ada, tapi bangunan bagi sadap tidak ada. Saluran irigasi dan saluran drainasenya juga menjadi satu. Termasuk air-airnya, sebagian ada yang bisa diukur, dikontrol, dan sebagian lagi tidak bisa dikontrol. C. Simple irrigation. Yang C adalah irigasi sederhana. Number 1, water supply system and water disposal system are made united. The management and operation of the irrigation system is carried out by village official. Ciri irigasi sederhana yang pertama adalah sistem pembagian air dan sistem pembuangan air menjadi satu. Pengaturan dan operasi sistem irigasi itu adalah langsung dibawa ke sawah. Jadi langsung dibawa ke areal pertanian. Jadi sistem pengambilannya itu pengambilan langsung. Number 2, do not have distant measuring at system irrigation. Yang kedua adalah debitnya yang masuk ke dalam sistem irigasi itu tidak bisa diukur. Number 3, semi-permanent buildings. Yang ketiga adalah ciri sistem irigasi sederhana, semua bangunan-bangunannya itu tidak ada yang bangunan permanen. Jadi bangunannya semuanya adalah semi-permanen. Ini kita bisa lihat jaringan irigasi yang sederhana. Jadi air diambil dari sungai, tidak ada bendung, tapi free intake, pengambilan bebas, kemudian masuk ke saluran irigasi, masuk ke areal pertanian. Saluran irigasi dan saluran pembuang itu jadi satu. 1.3 irrigation channel. 1.3 saluran irigasi. Number 1, technical irrigation channels are divided into 2. A. Supply channel, B. drainage channel. Yang pertama, saluran irigasi teknis itu dibagi menjadi dua bagian. A. Saluran irigasi, B adalah saluran drainase. Number 2, the supply channel is divided into 4. A. Primary channel, B. Secondary channel, C. Tertiary channel, D. Quarter channel. Yang kedua, saluran irigasi dibagi menjadi 4 bagian. A. Saluran primer, B. Saluran sekunder, C. Saluran tersier, D. Saluran kuarter. A. Primary channel. Channels that carry water from the main network to secondary and tertiary channel to tertiary plots. A. Saluran primer. Saluran primer adalah saluran yang membawa air dari
sistem jaringan utama, baik itu bendung, bendungan, atau saluran utama, menuju ke saluran irigasi sekunder, saluran irigasi tersier, kemudian menuju ke petak-petak tersier. The primary channel is usually called the main channel. The end boundary of this channel ends at the building for the latter. Saluran primer sering disebut dengan saluran utama. Batas akhir dari saluran primer adalah bangunan bagi yang paling ujung atau yang paling akhir. B. Secondary channel. The channel that carries water from the primary channel to the tertiary boundary at the end less tapping structure. Saluran sekunder. Saluran sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke saluran tersier. Batas akhir dari saluran sekunder itu adalah bangunan bagi sadap yang paling ujung. C. Tertiary channel. The channel that carries water from the secondary channel to the quarter channel at the end last quarter box. C. Saluran tersier. Saluran tersier adalah saluran yang membawa air dari saluran sekunder menuju saluran kuarter. Batas akhir dari saluran tersier itu adalah box kuarter yang paling ujung. D. Quaternary channel. The channel that carries water from the quarter box through the rest valves. D. Saluran kuarter adalah saluran yang membawa air dari box kuarter menuju ke areal pertanian. E. Drain channel. A channel that functions to dispose of excess water that is no longer used by agricultural areas into the drainage network. E. Saluran drainase. Saluran drainase ini berfungsi untuk membuang kelebihan air yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan pertanian menuju ke saluran drainase utama. Drain irrigation consists of water used for cultivating rice field, growing rice, and evaporation residue and flooding residue. Drainase pada sistem irigasi itu adalah membuang kelebihan air karena aktivitas pengolahan lahan, pertumbuhan padi, dan sisa dari proses evaporasi dan sisa dari penggenangan air pada lahan pertanian. Drain channels is technical irrigation areas are divided into quaternary wash channel, tertiary wash channel, and main wash channel. Saluran drainase itu dalam irigasi teknis dibagi menjadi 3, yaitu saluran drainase kuarter, saluran drainase tersier, dan saluran drainase utama. 1.4 Ikhtisar map. Ikhtisar map, an overview of an interconnected irrigation network and supporting buildings. 1.4 Peta ikhtisar. Peta ikhtisar ini menggambarkan sebuah hubungan
jaringan irigasi, dan bangunan-bangunan pendukungnya. Ikhtisar map can show several things as follows. 1. Main buildings. 2. Irrigation canal network and enlargement. 3. Drainage canal network and enlargement. 4. Primary, secondary, and tertiary plots. 5. Building location. 6. Irrigation area boundaries. 7. Road network and enlargement. 8. Areas that cannot be irrigated or soil to hike at. Peta ikhtisar dapat memberikan gambaran beberapa hal sebagai berikut. 1. Ada bangunan utamanya. Yang kedua, ada jaringan saluran irigasi dan trasenya. Ketiga, jaringan saluran drainase dan trasenya. Yang keempat, ada petak primer, petak sekunder, dan petak tersier. Yang kelima, bisa menggambarkan lokasi bangunan. Yang keenam, menggambarkan batas-batas daerah irigasi. Yang ketujuh, jaringan jalan dan trasenya. Yang kedelapan, peta ikhtisar dapat menggambarkan wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan yang tidak mendapatkan air irigasi. Mungkin karena tanahnya jelek, atau elevasinya terlalu tinggi, dan sebagainya. Ikhtisar map is made according to a topographic map equipped with contour lines at a scale of 1 in 25,000. Peta ikhtisar dibuat sesuai dengan peta topografi yang dilengkapi dengan garis kontur dengan skala 1:25.000. Ikhtisar map detail overview map used for planning is made at a scale of 1 in 5,000 and tertiary plot 1 in 5,000 or 1 in 2,000. Peta ikhtisar secara detail itu menggambarkan peta untuk keperluan perencanaan, maka peta ikhtisar ini dibuat dengan skala 1:5.000. Adapun peta tentang peta tersier itu dibuat dengan skala 1:5.000 atau 1:2.000. Tertiary plots. Peta tersier. Determining the area and boundaries of tertiary plot according to topographic condition, easy of operation and maintenance of irrigation network. Peta tersier adalah peta yang memberikan gambaran tentang luasan dari sebuah areal, termasuk batas-batasnya sesuai dengan kondisi topografi dan kemudahan di dalam melakukan operasi dan pemeliharaan dari sebuah jaringan irigasi. Tertiary plot have clear boundaries such as roads and village boundaries. Peta tersier itu memiliki batas-batas yang jelas seperti batas jalan dan batas-batas dari masing-masing area persawahan. The tertiary plot area is around 50 hectare to 75 hectare. Tertiary plots are divided into quaternary plots ranging in size from 8 to 15 hektar. Peta tersier itu luasnya
di antara atau sekitar 50 hektar sampai dengan 75 hektar. Kemudian peta tersier dibagi menjadi beberapa peta kuarter dengan luasan antara 8 sampai dengan 15 hektar.